Kamu tahu tidak, ada satu perasaan yang tidak bisa dijelaskan logika. Tidak bisa diterangkan kata-kata, tidak bisa dibuktikan oleh siapapun. Tapi ketika itu datang, hatimu langsung tahu bahwa orang ini berbeda. Dan kalau hari ini kamu sedang menonton video ini, percayalah, itu bukan kebetulan, karena Allah tidak pernah salah mengatur pertemuan. Bahkan pertemuanmu dengan video ini, bahkan detik ketika matamu membaca kata-kata ini, bahkan getaran kecil di hatimu yang tiba-tiba terasa hangat, itu semua bukan tanpa alasan. Assalamualaikum sahabat Lentera Jiwa, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah memilih ruang ini. Di antara jutaan konten di dunia maya, kamu memilih singgah di sini. Dan aku ingin kamu tahu, kehadiranmu berarti, doamu berarti, perasaanmu berarti. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati banyak orang. Sesuatu yang sering dirasakan, tapi jarang dipahami. Tentang pertanyaan yang sering muncul di doa-doa malam. Tentang nama yang sering hadir di pikiran. Tentang wajah yang sering muncul dalam bayangan. Tentang seseorang yang entah kenapa terasa berbeda. Judul kita hari ini adalah 6 pertanda dia itu belahan jiwa. Kalau nomor 5 terjadi jangan abaikan. Dan aku ingin kamu benar-benar menyimak. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Karena bisa jadi, di antara kalimat-kalimat ini, Allah sedang menitipkan jawaban atas kegelisahanmu. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin kamu ikut terlibat. Tulis angka 77 di kolom komentar. Sebagai simbol niat baik, sebagai doa, sebagai energi positif. Agar apa yang kita bahas hari ini, tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi penguat hati, menjadi penenang jiwa, menjadi pengingat lembut dari Allah. Sekarang coba tarik napas sebentar, tenangkan pikiran, biarkan hatimu hadir sepenuhnya, karena apa yang akan kamu dengar, bukan sekadar teori, tapi cermin dari banyak kisah nyata, yang mungkin juga sedang kamu alami. Dan mari kita mulai. Bagian 1, Sahabat Lentera Jiwa, pernah tidak kamu merasa ada seseorang yang kehadirannya seperti rumah? Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia selalu benar, tapi karena saat bersamanya, hatimu tidak perlu pura-pura, tidak perlu kuat, tidak perlu terlihat baik-baik saja. Kamu bisa menjadi dirimu yang apa adanya, tanpa takut dihakimi, tanpa takut ditinggalkan, tanpa takut dianggap kurang. Dan anehnya, rasa itu muncul begitu saja, tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu minta, tanpa kamu pahami. Inilah yang sering disebut orang sebagai belahan jiwa. Bukan orang yang membuatmu jatuh cinta berkali-kali, tapi orang yang membuatmu merasa pulang. Bahkan sebelum kamu sadar bahwa kamu sedang mencari rumah. Dan kalau hari ini kamu sedang memikirkan seseorang, entah itu orang yang sedang dekat denganmu, atau orang yang pernah hadir di masa lalu, atau seseorang yang bahkan belum kamu temui, percayalah, tidak ada perasaan yang Allah izinkan hadir tanpa tujuan. Banyak orang berpikir, belahan jiwa itu tentang kesempurnaan, tentang kecocokan tanpa konflik, tentang hubungan tanpa luka. Padahal kenyataannya, belahan jiwa bukan tentang siapa yang paling membuatmu bahagia, tapi siapa yang membuatmu tetap bertahan saat hidup sedang tidak baik-baik saja. Dan tanda-tandanya seringkali sederhana, tapi dalam, halus, tapi kuat, sunyi, tapi mengguncang. Dan sekarang, kita akan masuk ke pertanda pertama. Pertanda pertama, kamu merasa tenang saat berada di dekatnya, tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekadar nyaman, bukan sekadar senang, bukan sekadar cocok. Ini adalah rasa damai, yang datang tanpa bisa kamu jelaskan. Kamu tidak tahu kenapa, tapi saat dia ada, hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, jiwamu lebih ringan. Bahkan ketika kalian tidak sedang berbicara, bahkan ketika kalian hanya duduk diam, ada rasa aman yang mengalir. Ada ketenangan yang tumbuh, dan ini bukan kebetulan, karena Allah menanamkan rasa tenang, bukan di sembarang hati, dan Allah menitipkan rasa damai, bukan di sembarang pertemuan. Hubungan yang benar, tidak membuatmu gelisah berlebihan, tidak membuatmu terus bertanya-tanya, tidak membuatmu merasa harus menjadi orang lain. Sebaliknya, hubungan yang benar, membuatmu merasa cukup, membuatmu merasa diterima, membuatmu merasa pulang. Kalau ada seseorang yang kehadirannya membuat hatimu lebih tenang daripada 1000 kata motivasi, lebih menenangkan daripada ribuan nasihat, lebih menguatkan daripada ratusan pelukan, itu bukan orang biasa,
Dan mungkin hari ini, Allah sedang mengingatkanmu tentang seseorang itu. Lewat video ini, coba renungkan, siapa yang saat bersamanya, kamu merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Kalau kamu punya satu nama di kepala sekarang, jangan abaikan perasaan itu, karena bisa jadi, itu adalah cara Allah berbicara pelan ke hatimu. Dan sekarang, kita masuk ke pertanda kedua. Pertanda kedua, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut ditinggalkan. Sahabat Lentera Jiwa, di dunia ini, banyak orang lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena berpura-pura. Berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, berpura-pura tidak terluka, tapi belahan jiwa tidak menuntutmu untuk berpura-pura. Di depannya, kamu bisa jujur, kamu bisa rapuh, kamu bisa bercerita, kamu bisa menangis, tanpa takut dihakimi, tanpa takut dianggap lemah, tanpa takut ditinggalkan. Kamu tidak perlu tampil sempurna, karena Dia tidak mencintaimu karena kesempurnaan, tapi karena kejujuran. Dan ini tanda yang sangat kuat, karena hubungan yang salah membuatmu merasa tidak cukup, sedangkan hubungan yang benar membuatmu merasa diterima. Belahan jiwa bukan orang yang membuatmu merasa harus berubah agar layak dicintai. Belahan jiwa adalah orang yang mencintaimu, sehingga kamu ingin berubah menjadi lebih baik. Dan perbedaannya terasa, bukan di kata-kata, tapi dirasa. Kalau ada seseorang yang membuatmu nyaman menjadi dirimu sendiri, dengan segala kekurangan, dengan segala luka, dengan segala cerita masa lalu, itu bukan pertemuan biasa, karena Allah tidak mempertemukan dua hati untuk saling menyakiti. Allah mempertemukan dua hati untuk saling menguatkan. Dan sekarang aku ingin kamu jujur. Di antara orang-orang yang kamu kenal, siapa yang membuatmu merasa paling bebas menjadi dirimu sendiri? Kalau kamu sudah menemukannya, tulis 77 di kolom komentar. Sebagai tanda syukur, sebagai doa, sebagai niat baik, agar Allah menjaga hubungan itu, atau mengarahkannya ke jalan terbaik. Sekarang, kita masuk ke pertanda ketiga. Pertanda ketiga, kamu berubah menjadi versi dirimu yang lebih baik, tanpa merasa dipaksa. Ini menarik, karena cinta sejati tidak datang membawa tuntutan, tapi membawa kesadaran. Tanpa Dia suruh, kamu ingin memperbaiki diri. Tanpa Dia minta, kamu ingin lebih sabar. Tanpa Dia tekan, kamu ingin lebih dewasa. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin pantas. Dan ini bukan karena Dia sempurna, tapi karena kehadirannya membuatmu ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik. Dan ini tanda yang sering luput disadari. Banyak orang berpikir, cinta itu tentang rasa senang. Padahal cinta sejati adalah tentang pertumbuhan. Kalau hubungan itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, semakin sadar diri, semakin lembut dalam bersikap, semakin hati-hati dalam berkata, itu bukan sekadar hubungan, itu adalah proses pembentukan jiwa. Karena Allah sering memperbaiki hidup seseorang, bukan lewat peristiwa besar, tapi lewat kehadiran seseorang. Dan mungkin, orang itu sedang ada di hidupmu sekarang. Atau mungkin, orang itu pernah hadir, untuk mengajarimu tentang dirimu sendiri. Dan apapun itu, tidak ada yang sia-sia, dalam rencana Allah. Sekarang aku ingin kamu bertanya ke dirimu sendiri. Sejak mengenalnya, apakah kamu merasa menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau iya, jangan anggap itu kebetulan, karena itu adalah tanda. Dan sekarang, kita masuk ke pertanda keempat. Pertanda keempat, meski berbeda, kalian selalu menemukan jalan tengah. Sahabat Lentera Jiwa, tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Bahkan wajah saja berbeda, apalagi isi pikiran, apalagi cara berpikir, apalagi cara mencintai. Belahan jiwa bukan orang yang selalu sepakat denganmu. Belahan jiwa adalah orang yang mau memahami perbedaanmu. Kalian bisa berbeda pendapat, tapi tidak saling merendahkan. Kalian bisa bertengkar, tapi tidak saling meninggalkan. Kalian bisa kecewa, tapi tetap ingin kembali. Dan ini tanda yang sangat penting. Karena hubungan yang salah berakhir saat perbedaan muncul, sedangkan hubungan yang benar bertumbuh saat perbedaan dihadapi. Kalau ada seseorang yang saat terjadi masalah tidak langsung pergi, tidak langsung menyerah, tidak langsung menutup pintu, tapi memilih duduk, memilih bicara, memilih mencari jalan tengah. Itu bukan kedewasaan biasa, itu kesiapan jiwa. Dan Allah tidak menyatukan dua hati yang sempurna. Allah menyatukan dua hati yang mau belajar menyempurnakan. Sekarang aku ingin kamu refleksi.
Siapa orang yang saat berbeda denganmu masih ingin tetap tinggal? Kalau kamu punya satu nama di dalam hatimu sekarang, itu bukan tanpa alasan. Dan kita sekarang masuk ke bagian yang paling banyak orang abaikan. Pertanda kelima, kalau ini pernah terjadi dalam hidupmu, jangan kamu anggap remeh. Pertanda kelima, dia hadir di masa terburukmu, bukan hanya di masa terbaikmu. Sahabat Lentera Jiwa, banyak orang bisa datang saat kamu bahagia. Banyak orang bisa tertarik saat hidupmu terlihat baik-baik saja. Banyak orang bisa tersenyum saat kamu sedang bersinar. Tapi sangat sedikit orang yang tetap tinggal saat kamu jatuh. Saat kamu gagal, saat kamu lelah, saat kamu kehilangan arah, saat kamu tidak punya apa-apa selain air mata dan doa. Dan kalau ada seseorang yang hadir bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyuruhmu cepat bangkit, bukan untuk pergi karena kamu sedang tidak menyenangkan, tapi hadir untuk menemani, untuk mendengar, untuk menguatkan, untuk bertahan, itu bukan orang biasa, karena belahan jiwa bukan orang yang membuat hidupmu selalu indah. Belahan jiwa adalah orang yang tidak meninggalkanmu saat hidup sedang tidak indah. Dan ini yang sering diabaikan. Banyak orang justru mengabaikan orang yang setia di masa sulit, lalu mengejar orang yang datang di masa senang. Padahal, yang setia di masa sulit itu langka, yang datang di masa senang itu banyak. Kalau dalam hidupmu pernah ada seseorang yang tetap tinggal saat kamu berada di titik terendah, jangan pernah kamu anggap itu biasa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menunjukkan siapa yang layak kamu jaga. Sekarang coba jujur ke dirimu sendiri. Siapa yang ada di sisimu saat hidupmu tidak baik-baik saja? Kalau kamu langsung teringat satu nama, itu bukan tanpa alasan. Dan sekarang, kita masuk ke pertanda terakhir. Pertanda keenam, hubungan ini membuatmu lebih dekat kepada Allah. Ini adalah tanda paling dalam, paling sunyi, paling jujur. Belahan jiwa bukan hanya tentang siapa yang cocok dengan hatimu, tapi siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Kalau dengan dia, kamu jadi lebih ingin memperbaiki diri, lebih ingin menjaga sikap, lebih ingin menjaga hati, lebih ingin menjaga doa. Kalau hubungan itu membuatmu lebih takut menyakiti orang lain, lebih takut mengecewakan Allah, lebih ingin hidup dengan cara yang benar, itu bukan sekadar cinta, itu petunjuk. Karena jodoh yang benar tidak menjauhkanmu dari Allah. Justru sebaliknya, dia menjadi jalan pulang. Allah tidak mempertemukan dua jiwa hanya untuk saling mencintai. Allah mempertemukan dua jiwa agar saling menuntun ke surga. Dan kalau kamu merasa sejak mengenalnya, kamu jadi lebih dekat kepada Allah, jangan ragu, itu tanda yang sangat kuat. Sahabat Lentera Jiwa, dari 6 pertanda ini, mungkin tidak semuanya kamu rasakan. Dan itu tidak apa-apa, karena jodoh bukan tentang checklist yang harus sempurna. Jodoh adalah tentang perjalanan yang Allah siapkan tepat waktu, dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Kadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang, bukan untuk selamanya, tapi untuk menyadarkanmu tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan kadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang terasa biasa, tapi ternyata dialah rumah yang selama ini kamu cari. Yang penting satu, jangan abaikan orang yang menghadirkan ketenangan, ketulusan, pertumbuhan, dan kedekatan dengan Allah dalam hidupmu, karena bisa jadi dialah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu ucapkan diam-diam. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tulis 77 di kolom komentar. Sebagai simbol doa, sebagai energi positif, sebagai niat baik, dan bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini menjadi pengingat lembut dari Allah untuknya hari ini. Terima kasih sudah hadir di Lentera Jiwa. Semoga setiap langkahmu selalu diterangi cahaya kebaikan, dan semoga Allah mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, di waktu terbaik, dengan cara terbaik.